Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sering-sering kita memanjatkan syukur, Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Serta tak lupa juga kita sampaikan salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kajian kita akan mengangkat masalah tentang sabar. Apakah makna sabar itu? Dan apakah sabar itu ada batasnya? Dan apa pula kaidah-kaidah sabar dan keutamaannya? Baik, kita mulai. Makna sabar adalah, kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabru, merupakan masdar dari fi'il madi yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Jadi sabar juga bisa berarti dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Menahan diri dalam keadaan lapang dan sempit dan dari hawa nafsu yang menggoyahkan iman. Sehingga begitu pentingnya setiap manusia untuk bersikap sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan di dunia ini. Maka Allah menyebut kata sabar itu di dalam Al-Quran ada 70 kali. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari membahas hakikat sabar itu. Apakah hakikat sabar itu? Hakikat sabar adalah menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Bahkan dalam pandangan Islam, kesabaran itu meliputi ketekunan dan ketabahan hati. Setiap orang beriman harus mampu menahan nafsu dan mengendalikan diri. Nah, kesemua karakter itu adalah karakter ketakwaan. Sebagaimana informasi dari Quran surat Asy-Syura ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin ajbil umur. Akan tetapi barang siapa bersabar terhadap kezaliman dengan tidak melakukan pembalasan atas kezaliman itu dan memaafkannya, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan mulia. Jadi harus sabar kita dalam mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sabar itu bagi keimanan ibarat kepala dalam tubuh. Jadi apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan itu. Masya Allah. Nah, baiklah. Jadi untuk lebih luasnya pemahaman kita tentang sabar ini, saudara-saudara sekalian, adalah baiknya kita membahas tentang keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah itu bisa kita rangkumkan ada 4 keutamaan besar. Di antaranya adalah yang pertama, orang bersabar akan mendapat pahala tanpa batas. Sebagaimana informasi dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanat wardullahi wasi'atun innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala tanpa batas. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Pahala tanpa batas. Masya Allah ya. Dan dalam hadis diinformasikan, setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Dari satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Ini informasi dari hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Baihaqi, Ad-Darimin, dan Baihaqi. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang pertama tadi mendapat pahala tanpa batas, maka kelebihan yang kedua adalah mendapatkan ma'iyatullah. Jadi orang sabar itu mendapatkan ma'iyatullah. Inilah keutamaan sabar kedua. Orang-orang yang bersabar mendapat kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang sabar akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diberikan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, bahkan sampai ridhonya. Informasi ini bisa dilihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Ma'as-sabirin berarti Allah itu bersamai kita. Masya Allah. Di Quran Surat Al-Anfal 60 juga. Wallahu ma'as-sabirin. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Itulah dia ya di antara keutamaan yang kedua. Ada satu lagi yang sangat menarik adalah kunci kebaikan. Jadi keutamaan berikutnya adalah kesabaran itu merupakan kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Jadi manusia itu selalu baik apabila mampu menggabungkan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Jadi kedua ini coba diadopsi sama kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diinformasikan, Bismillahirrahmanirrahim, Ajabal amril mu'minin, inna amruhu kulluhu khairun, walaysa zalikal ahadin, illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u syakra fukana khairul lah wa in asabathu darra'u sabaru fukana khairul lah. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusan baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapat kesempitan dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir adalah keutamaan yang bisa didapat dari kesabaran ini adalah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sabar juga mendapat kecintaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana informasi di Quran Surat Ali Imran ayat 146. Yaitu Wallahu yuhibbus sabirin.
dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi jika seorang sudah dicintai Allah, maka Allah akan melindunginya, akan mengasihinya, akan dijaga olehnya kita. Jika ada yang memusuhinya, Allah akan membelanya. Masya Allah. Jadi sabar itu tidak ada batasnya di dunia ini. Kecuali batasnya nanti sampai masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dianjurkan juga sabar dalam berbagai hal. Kita harus sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam ketaatan kepadanya, dan sabar meninggalkan larangan-larangannya.